Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Nah, di video aku sebelumnya yang kebiasaan aneh masyarakat Mesir, itu banyak banget dari kalian yang minta aku buatin part 2-nya. So today, kita akan kembali membahas kebiasaan aneh atau tidak lazim atau juga nyeleneh dari peradaban Mesir kuno part 2. So, buat teman-teman yang mau tahu apa aja kelanjutan dari kebiasaan anehnya, make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Yang pertama, operasi yang mengerikan. Orang Mesir kuno memiliki pengetahuan yang akurat dan unik dibandingkan dengan praktik kedokteran modern. Para ilmuwan masa kini yang memeriksa mumi-mumi cukup terkejut karena mereka ini sering menemukan operasi yang cukup sulit pada mumi-mumi, seperti operasi bypass jantung, transplantasi organ, dan bahkan operasi plastik. Nah, aku sendiri cukup kaget dan sedikit bingung gitu, gak bisa ngebayangin bagaimana cara orang-orang pada Mesir kuno menjalankan operasi yang rumit-rumit seperti ini gitu. Sedangkan pada zaman dulu kan belum ada mungkin alat-alat yang steril, atau mungkin belum ada anestesi. Terus gimana cara mereka membedah tubuh manusia? Itu menurut aku amazing banget. Nah, sayangnya pengetahuan Mesir kuno ini telah banyak yang hilang. Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan tentang praktik-praktik dari dokter kuno tersebut. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Yang kedua, Firaun sering obesitas. Seni Mesir umumnya menggambarkan Firaun dengan tubuh-tubuh yang ideal. Tapi faktanya, hal ini kemungkinan tidak sesuai. Makanan dan minuman seperti bir, anggur, roti, dan madu orang Mesir kuno mengandung banyak sekali gula. Dan penelitian menunjukkan bahwa hal itu mungkin berpengaruh pada tubuh raja-raja Mesir. Pemeriksaan pada mumi menunjukkan bahwa banyak penguasa Mesir tidak sehat dan kelebihan berat badan. Bahkan ada yang menderita diabetes. Salah satu contohnya adalah Ratu Hatshepsut yang legendaris. Meski di berbagai karya seni, sang ratu digambarkan memiliki tubuh yang ideal dan atletis, namun para sejarawan percaya bahwa sang ratu sebenarnya memiliki tubuh yang gemuk dan juga botak. Yang ketiga, menjinakkan cheetah sebagai hewan peliharaan. Orang Mesir kuno memelihara cheetah sebagai hewan peliharaan di rumah. Dan kalau cheetahnya mati, maka dia akan dikubur bersama pemiliknya. Nah, kira-kira kenapa ya para cheetah ini dikuburkan juga bersama pemiliknya? Ternyata mereka percaya bahwa cheetah akan hidup kembali setelah kematian. Mereka juga percaya bahwa cheetah akan membawa roh seseorang lebih cepat ke akhirat. Jadi mungkin kayak kendaraan mereka gitu di akhirat. Pada pertengahan abad ke-15, orang-orang Mesir kuno sering membawa cheetah untuk ikut mereka berburu di hutan, karena cheetah adalah predator alami. Dan bagi mereka, hal itu adalah kegiatan yang menyenangkan bagi orang-orang kaya yang ingin berlatih dengan kucing liar. Well, aku yang menjinakkan kucing kecil aja udah setiap hari dicakar nih, lihat nih. Dicakar, dan banyak bekas cakaran lainnya. Aku nggak kebayang sih gimana cara mereka menjinakkan cheetah. Ada yang tahu nggak sih? Komen ya di bawah. Yang keempat, mumi ditampilkan saat pesta. Nah, ini adalah gambar yang dilukis oleh Edwin Longden Long yang disebut An Egyptian Feast. Nah, seperti yang kalian lihat, ada adegan aneh di mana pelayan menyeret mumi di depan para tamu pesta besar. Jadi, pada masa itu, mumi sering diperlihatkan kepada tamu
untuk mengingatkan mereka akan kefanaan hidup. Biasanya saat mereka menunjukkan mumi itu kepada para tamu, mereka akan bilang, "Lihatlah dia, minum dan nikmati hidupmu, karena kamu akan sama setelah kematianmu." Yang kelima, anak-anak tidak menggunakan pakaian sampai mereka remaja. Jadi, anak-anak Mesir kuno tidak menggunakan pakaian dan sepatu hingga mereka remaja untuk mencegah pedikulosis. Pada masa itu, para orang tua akan mencukur habis rambut anak-anak mereka dan hanya meninggalkan kepangan kecil. Nah, anak laki-laki dan perempuan pada masa itu hanya akan menggunakan gelang kaki, gelang tangan, dan juga kerah. Oke, yang keenam, Mesir kuno percaya bahwa laki-laki juga mengalami menstruasi. Yap, benar. Orang-orang pada zaman Mesir kuno, mereka ini percaya bahwa laki-laki juga mengalami menstruasi seperti wanita. Jika seorang laki-laki tidak memiliki darah dalam urinnya, maka mereka akan dianggap sakit. Nah, ternyata kebanyakan orang-orang Mesir kuno, mereka ini menderita skistosomiasis. Penyakit ini merupakan parasit yang menyebar karena bersentuhan dengan air-air yang terinfeksi. Skistosomiasis kronis dapat menyebabkan anemia, infertilitas, bahkan kematian. Yang ketujuh, pria Mesir kuno menggunakan makeup. Nah, gak cuma masyarakat modern aja ya yang gemar menggunakan makeup. Tapi, tujuan masyarakat Mesir kuno menggunakan makeup agak berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Bagian mata dari orang-orang Mesir kuno biasanya akan dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat bahwa makeup tersebut bertujuan untuk menyaring sinar matahari yang masuk ke mata. Sementara itu, riasan wajah yang lebih dramatis lagi menandakan kemiripan seseorang dengan dewa matahari, yaitu Horus. Peralatan kosmetik juga bisa menjadi penanda status sosial ya pada Mesir kuno. Misalnya, wanita yang memiliki kotak kosmetik pribadi akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Oke, next. Pelayan pribadi Firaun akan dibunuh. Nah, masyarakat Mesir kuno ini kan sangat percaya ya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, sebelum wafat, para Firaun akan berwasiat agar para pelayan ini dikorbankan untuk melayani sang raja di alam kubur. Ritual pengorbanan ini pernah dijalani oleh peradaban Mesir kuno yang lebih awal, lalu kemudian mulai ditinggalkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, biasanya para pelayan yang setia tidak akan takut ya untuk dikorbankan. Bahkan mereka akan melakukan hal tersebut dengan senang hati sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun mereka. Oke, next. Pasta gigi masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno sangat memperhatikan kebersihan gigi. Kontribusi mereka dalam catatan sejarah kesehatan salah satunya adalah pasta gigi. Ya, walaupun komposisinya cukup nyeleneh ya, yaitu kuku banteng, abu, kulit telur hangus, dan batu apung. What? Tapi walaupun komposisinya cukup aneh, diyakini bahwa pasta gigi di masa itu cukup ampuh untuk menghilangkan bau mulut. Nah, yang terakhir, mumi hanya untuk kaum elit. Well, selama ini kita tahu ya bahwa peradaban Mesir kuno itu sangat identik dengan mumi. Tapi, nggak semua masyarakat Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dan biaya yang sangat mahal. Dan hanya kalangan masyarakat elitlah yang mampu menjalankan praktik mumifikasi. Oke, ada yang tahu nggak nih kenapa masyarakat kalangan atas Mesir kuno sangat ingin jenazah mereka
dimumifikasi. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, bahwa masyarakat Mesir kuno mereka ini sangat percaya akan kehidupan setelah kematian. Jadi, tujuan mereka memumifikasi jenazah mereka adalah supaya kalau mereka hidup lagi, badan mereka ini akan tetap utuh. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah, mereka hanya akan dikuburkan di lubang-lubang kecil di padang pasir. Well, itu dia part kedua dari hal yang nyeleneh atau tidak lazim di peradaban Mesir kuno. Kalau ada informasi dari aku yang kurang tepat, silahkan koreksi aja di bawah. Atau kalau kalian punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita semua di kolom komentar. Biar kita semua bisa saling sharing, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Semoga video kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih banyak untuk semua Historita. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye! Agar mereka ini bisa Fir'aun akan para ilmuwan, ilmuwan lagi. Oleh karena itu, ya Allah udah 100 kali ulang, tolong hamba.